Bab 1765-1765. Menggali kuburanku sendiri, bukan. Jika Anda memiliki kemampuan, kuburlah saya. Petik 2. Ye Yuan menatap ke langit, sudut mulutnya menunjukkan ejekan samar. Pihak lain hanyalah jejak akumulasi dao sisa. Benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaannya berasal. Junior bodoh, karena kamu dengan sepenuh hati mencari kematian, maka leluhur ini akan mengirimmu ke jalanmu. Petik 2. Suara The Medicine Ancestor membawa kemarahan cemberut yang tebal. Memukul. Sepotong putih mendarat, situasinya tiba-tiba berubah di seluruh papan catur lagi. Hanya untuk melihat bidak putih berubah menjadi ribuan seniman bela diri bergegas, momentum mereka mengesankan. Di sisi Ye Yuan, potongan hitam itu juga berubah menjadi seniman bela diri berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak melakukan pembantaian yang mengerikan. Kecuali, leluhur obat memang layak menjadi leluhur obat. Potongan putihnya sudah mengambil keuntungan. Bidak ini mendarat. Ini segera meluncurkan pengepungan terhadap Ye Yuan Stian Yuan dan sudah menunjukkan tren mengubah keuntungannya menjadi kemenangan. Memukul. Ye Yuan mendaratkan bagian lain tanpa ragu sedikit pun, sepertinya tanpa berpikir sama sekali. Tapi potongan ini tidak terungkap di sekitar Tian Yuan melainkan mendarat 10.000 mil jauhnya. Itu sama sekali tidak terkait dengan langkah Tian Yuan sebelumnya. Bodoh. Sekarang, Anda tahu betapa bodohnya langkah itu, bukan? Namun, Anda sudah tidak menyesal dengan obat yang bisa Anda makan. Menempatkan bidak, babak ini telah dimulai. Petik 2. Kata-kata Medicine Ancestor penuh dengan ejekan dan penghinaan. Saat berbicara, bagian lain mendarat. Momentum mengesankan para seniman bela diri berpakaian putih tumbuh semakin kuat dan melonjak secara signifikan sekali lagi, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu semua sosok seniman bela diri berpakaian putih, momentum mereka sangat mengejutkan. Memukul. Ye Yuan mendaratkan bagian lain dan berkata dengan senyum tipis, dalam kamus saya, tidak ada kata, penyesalan. Tunggu sampai kamu mengalahkanku sebelum membual. Petik 2. Di atas langit, kedua orang itu bermain. Peluang kemenangan bidak putih tumbuh semakin tinggi. Potongan-potongan hitam pada awalnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, itu bahkan dirambah oleh potongan putih sedikit demi sedikit. Ketika para pendeta kuil melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap orang menunjukkan pandangan yang menghina. Ye Yuan ini terlalu lemah. Daunnya tidak layak disebutkan sama sekali di depan Medicine Ancestor. Petik 2. Iya, ini disebut melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kan? Keberadaan macam apa itu Medicine Ancestor? Bahkan Lord Secret Ancestor bukanlah tandingannya, hak apa yang dia miliki? Petik 2. Leluhur pengobatan, bahkan dalam ras iblis, dia juga sosok di puncak absolut dunia ini. Kecuali seseorang mencapai alam imam besar leluhur suci, jika tidak, siapapun yang menantangnya, itu adalah tindakan melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Game ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya alkimia. Tapi di dunia ini, yang pencapaiannya dalam alkimia bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Medicine Ancestor. Oleh karena itu, Ye Yuan keluar dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Nikun melihat kepingan hitam yang perlahan hilang dan berkata dengan senyum dingin, game ini adalah pertarungan dao. Potongan paling banyak hilang, semakin besar dampak akumulasi dao Medicine Ancestor padanya. Menurut tren saat ini, kemungkinan besar hanya sepihak. Bocah ini pasti sudah mati. Petik 2. Tidak akan mati jika dia tidak mencari kematian. Jalur catur yang ditarik oleh Lord Secret Ancestor, siapa yang bisa melampauinya di dunia ini? Namun, dia mengambil tindakan yang tidak perlu, bersikeras bermain melawan Medicine Ancestor sendiri. Ini benar-benar mendekati kematian. Anda melihat gerakan caturnya, tidak hanya itu tidak dipikirkan, tidak memiliki metodologi sama sekali. Itu hanya main-main, kata Penatuali dengan tatapan mencemooh. Nikun tersenyum dan berkata, semua orang jenius bangga. Tapi dia juga tidak mempertimbangkan siapa lawannya. Petik 2. Di papan catur, Ye Yuan meletakkan bidak-bidaknya dengan sangat cepat, tanpa berpikir sama sekali. Hitam versus putih, setiap langkah sangat hati-hati. Saat itu, game yang dimainkan oleh imam besar leluhur suci dan leluhur obat dua orang ini berlangsung selama 100 tahun. Dan bagian terakhir,
Imam besar leluhur suci bahkan duduk dengan lesu selama 100.000 tahun. Ini lebih lama dari umur manusia. Siu melihat permainan catur itu dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menghela nafas dan berkata, anak laki-laki ini arogan dan angkuh, tidak mau tunduk pada siapapun. Terlalu kuat dan mudah pecah. Petik 2. Siu cerdas dengan usia. Meskipun Ye Yuan tenggelam dalam permainan catur, dia sudah melihat banyak hal. Ye Yuan tidak mau menjadi pion, itulah mengapa dia menguasai bidak hitam. Sekarang, menghadapi leluhur pengobatan, ahli yang sangat kuat seperti ini, bagaimana ada logika untuk tidak dikalahkan? Memukul. Tepat pada saat ini, Ye Yuan mendaratkan bagian lain. Seluruh tubuh Siu gemetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini, apa yang terjadi di sini? Gerakan Tian Yuan itu, datang, menjadi hidup. Petik 2. Siu menatap papan catur, mata penuh ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa langkah awal paling buruk Ye Yuan benar-benar menghubungkan semua posisi mati bersama, entah kapan. Langkah awalnya mengasingkan diri sebenarnya menjadi gerakan catur yang brilian tanpa disadari. Setelah beberapa lusin putaran, leluhur obat sudah membantai Ye Yuan sampai dia membuang helm dan mantel suratnya, dalam keadaan bingung. Di papan catur, bidak hitam masih maut di mana-mana. Tapi setelah Ye Yuan menempatkan bidak ini sekarang, semuanya hidup kembali. Satu genangan air yang tergenang demi satu akhirnya berkumpul di daerah Tian Yuan, menghubungkan untuk membentuk lautan luas. Situasi tiba-tiba berubah. Leluhur obat berhenti. Jari-jari medisin Ancestor memadatkan sepotong tetapi tidak mendarat untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa medisin Ancestor berhenti? Petik 2. Beberapa bagian lagi dan Ye Yuan benar-benar akan kalah, kan? Bidak putih sudah mengambil inisiatif mutlak, belum ada yang perlu dipertimbangkan, kan? Banyak pendeta dan peserta pelatihan yang tidak memiliki kecakapan catur sama sekali tidak memahami aspek luar biasa dari gerakan Tian Yuan itu. Namun, di Qiu dan kelompok tetua, masing-masing dan setiap wajah mereka berubah drastis. Melihat bidak hitam di tengah papan catur itu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, bidak hitam di Tian Yuan mirip dengan matahari yang terik di malam yang gelap, sangat mempesona. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah catur yang tampaknya tidak berguna itu sebenarnya menghidupkan kembali semua tren yang menurun saat ini. Wajah Nikun menjadi pucat saat dia berkata dengan kaget, bagaimana dia melakukannya? Setiap orang memiliki pertanyaan ini di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin Ye Yuan melakukannya? Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Di papan catur, medisin Ancestor menanyakan pertanyaan semua orang. Dari nada leluhur obat, orang juga bisa mendengar bahwa keterkejutannya saat ini tidak kurang dari orang-orang di luar. Dia menilai dirinya sendiri bahwa seni magis Dao sangat hebat. Setiap langkah adalah pengembangan Dao. Dengan prestasinya di Dao, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap Ye Yuan dan tidak memiliki kesadaran diri. Cara semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini adalah permainan catur, tetapi juga pertarungan Dao. Para pecatur memahami langit dan bumi dengan jelas, mengembangkan Dao besar. Setiap langkah berisi rahasia surga. Dia adalah leluhur pengobatan, bisa melakukan ini tidak mengherankan. Tapi Ye Yuan, seorang junior Divine Lord Realm, masih sejauh 108.000 mil dari Great Dao. Hak apa yang dia miliki untuk bisa melakukan langkah ini? Tidak? Tunggu, Dao Ye Yuan bahkan lebih dalam darinya dan bahkan lebih dalam. Berpikir sekarang, sebelum Ye Yuan menempatkan bidak, dia mungkin sudah melihat seluruh permainan catur. Oleh karena itu, itulah mengapa dia akan mendaratkan potongan itu di Tian Yuan tanpa ragu sedikitpun. Dan justru gerakan Tian Yuan inilah yang mengurangi situasi yang dia dalangi dengan upaya yang melelahkan menjadi sia-sia. Gerakan ini terlalu luar biasa. Bagian penting dari gerakan catur yang sia-sia untuk menghidupkan kembali seluruh papan, gerakan Tian Yuan ini hanya menyelesaikan transformasi untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dia hanya bisa diyakinkan, karena Ye Yuan melihat apa yang tidak bisa dia lihat. Ye Yuan melihat ke medisin Ancestor dan berkata dengan dingin, ini adalah pertarungan Dao. Mampu melakukannya secara alami karena saya berdiri lebih tinggi dari Anda, dan saya dapat melihat lebih jauh dari Anda. Sejujurnya, kamu agak mengecewakanku. Petik 2.
Bab 1766 orang ke-12. Kata-kata ini mendominasi. Jika membiarkan orang-orang di luar mendengarnya, itu benar-benar kalimat seperti kilatan tiba-tiba. Kecuali, Ye Yuan saat ini memang sangat kecewa. Sejak belajar dari Dasles bahwa alkemis terkuat di dunia surga adalah leluhur pengobatan, Ye Yuan sangat ingin bersaing dengannya suatu hari nanti. Tapi pertempuran hari ini tidak menyenangkan. Pendaratan Tian Yuan itu sudah menentukan hasilnya. Ini hanyalah permainan dengan kekuatan yang tidak setara. Tentu saja, ini bukan karena kekuatan medisin Ancestor tidak kuat, tapi karena Asnot yang disederhanakan ini terlalu lemah. Tanya tidak, yang sebenarnya, Ye Yuan saat ini tidak bisa melawannya sama sekali. Kemungkinan besar saat dia memasuki permainan, dia akan dilenyapkan. Meskipun leluhur obat di depannya ini kuat, di depan Dao Ye Yuan, itu masih belum cukup untuk dilihat. Bagaimanapun, dia sudah memahami diagram Dao besar Tai Chi. Pemahamannya tentang Dao jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis rata-rata. Datang dengan harapan yang kuat, tetapi menemukan bahwa lawannya terlalu lemah, Ye Yuan secara alami kecewa. Junior, kamu terlalu sombong. Aku hanya jejak akumulasi Dao yang ditinggalkan oleh diri sejati di Asnot. Kekuatan tubuh sejati bukanlah yang dapat Anda bayangkan sama sekali. Kata leluhur obat dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya secara alami tahu ini. Saya masih tidak sombong sampai-sampai saya percaya saya bisa mengalahkan leluhur obat. Hanya saja di masa depan, saya harus bertanding dengannya. Petik 2. The Medicine Ancestor mendengus dingin dan berkata, benar-benar junior yang sombong dan bodoh. Alam tubuh yang sebenarnya, semut tidak bisa membayangkannya sama sekali. Bahkan Wing juga tidak layak disebut di hadapannya. Di dunia ini, mustahil untuk melampaui jati diri yang sebenarnya. Petik 2. Leluhur obat di depannya ini hanyalah gumpalan sisa pemikiran yang ditinggalkan oleh diri sejati. Itu bahkan tidak dihitung sebagai avatar. Tapi kepercayaan dirinya pada dirinya yang sebenarnya lebih kuat dari siapapun. Dalam kesadarannya, leluhur obat adalah yang terkuat di dunia ini. Tidak mungkin selamanya bagi seseorang untuk menggantikannya. Dan ini kemungkinan besar juga pemikiran diri sejati itu sendiri. Ye Yuan mencibir saat mendengarnya dan berkata, bakat muncul dari generasi ke generasi. Cara berpikirmu sangat menggelikan. Medicine Ancestor, hanyalah gelar kehormatan orang lain, dan bukan Dao Ancestor yang sebenarnya. Petik 2. The Medicine Ancestor penuh dengan amarah cemberut ketika dia mendengarnya dan berkata, Junior, kamu berani menghujat tubuh yang sebenarnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya saat mendengarnya dan berkata, aku baru saja menyatakan fakta, letakkan bagianmu. Obat leluhur mendengus dingin dan berkata, anak nakal, leluhur ini tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjagamu. Memukul. Setelah merenungkan, leluhur obat menempatkan bidak lagi. Begitu permainan catur ini dimulai, pemenangnya harus ditentukan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh imam besar leluhur suci. Ye Yuan hanya mengandalkan kemauannya untuk mengambil kendali atas otoritas penempatan bidak dan tidak mampu mendikte arah permainan catur ini. Bagaimanapun, tanya tidak, ini dibuat oleh imam besar leluhur suci. Memukul. Ye Yuan juga mendaratkan sepotong tanpa berpikir. Sama seperti ini, kedua orang itu memulai konfrontasi intens sekali lagi. Hanya saja sekarang, situasinya sudah benar-benar terbalik. Pelanggaran Ye Yuan mirip dengan menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, leluhur obat tidak dapat menahan sama sekali. Langsung makan petak besar. Tuhanku, apakah ini akan memusnahkan dan tidak menyayangkan? Ye Yuan ini juga terlalu kejam, kan? Petik 2. Terlalu menakutkan. Aku mendengar sebelumnya bahwa mereka yang menyelesaikan, Asnot, ini hanya bisa memenangkan Medicine Ancestor dengan setengah langkah. Tapi Ye Yuan ini. Di dunia luar, ada serangkaian seruan. Serangan Ye Yuan menjadi lebih ganas dan ganas, membunuh sampai potongan putih membuang helm dan mantel surat mereka, kehilangan area yang luas. Para tetua, pendeta, peserta pelatihan, semuanya tercengang. Ketika mereka mengejek gerakan catur Ye Yuan yang buruk, mereka tidak akan pernah mengira bahwa permainan catur ini benar-benar akan berkembang sampai titik seperti itu. Itu sangat sunyi di alun-alun. Hanya bidak catur satu demi satu yang berkedip seperti satu bintang yang bersinar demi bintang. Bang! Tiba-tiba,
Sosok leluhur obat langsung hancur, seperti ketika imam besar leluhur suci hancur sebelumnya, menghilang di antara langit dan bumi. Hanya, apakah semua orang tiba-tiba terbangun? Ye Yuan menang. Tidak ada kebuntuan, tidak ada akhir seri. Apa yang ada, hanyalah kemenangan besar satu sisi. Ketika Tian Yuan terhubung, semuanya sudah ditakdirkan. Suara mendesing. Semua cahaya menghilang dengan ledakan keras. Di papan catur, sosok Ye Yuan terungkap. Semua orang melihat ke arah sosok yang sedikit kurus, mata penuh ketidakpercayaan. Orang ke-12. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba bergumam. Orang ke-12. Orang ke-12 apa? Orang ke-12. Petik 2. Semua orang pada awalnya tidak bereaksi terhadap apa yang dimaksud orang ke-12 ini. Tetapi segera, mereka menyadari kebenaran. Ye Yuan sudah menjadi orang ke-12 yang lulus, Asnot, dalam 50 juta tahun. Xiu melihat sosok itu dan berkata dengan heran, 8 juta tahun. Akhirnya, seorang jenius lain yang bisa melewati Asnot muncul. Lebih jauh lagi, bakatnya bahkan lebih besar. Petik 2. 11 orang pertama hanyalah bidak catur di tangan leluhur yang suci. Mereka hanya bisa menanggung keinginan leluhur yang suci dan tidak bisa menahan sama sekali. Tapi hati Dao Ye Yuan tegas. Tidak hanya dia menghancurkan keinginan imam besar leluhur suci, dia bahkan membantai leluhur obat yang kuat sampai dia membuang helm dan mantel suratnya, dengan pasukan berantakan. Kekuatan seperti itu, bakat seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya selama berabad-abad. Hahaha, bagus. Ye Yuan yang bagus. Tuan Aula ini memang tidak salah menilai dia. Tidak menyangka bahwa kota kekaisaran asal Tyrant saya benar-benar menghasilkan jenius seperti itu. Petik 2. Tiba-tiba, Di Qiu tertawa terbahak-bahak. Setelah 8 juta tahun, wilayah Demon Divine menghasilkan seorang jenius yang memecahkan Asnot lagi. Dia, sebagai Master Aula Kuil Imam kota asal kekaisaran Tyrant, secara alami memberikan pahala yang besar. Selain itu, ini juga merupakan kehormatan besar. Orang harus tahu, waktu 8 juta tahun, berapa banyak orang jenius yang bangkit dan jatuh, tenggelam dan melayang. Tapi cahaya Ye Yuan terlalu menyilaukan. Wajah Nikun dan Elderly dan yang lainnya sangat jelek saat ini. Mereka membiarkan Ye Yuan menantang Asnot, sebenarnya untuk menyakitinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan lulus Asnot dengan begitu sempurna? Dengan ini, Ye Yuan melonjak ke langit dalam satu ikatan, statusnya setara dengan murid-murid imam besar leluhur suci. Identitas ini, satu kalimat dapat menentukan hidup dan mati mereka. Keduanya bertukar pandangan dan menemukan bahwa mereka memiliki perasaan menggali lubang untuk diri mereka sendiri untuk melompat, merasa pahit yang tak tertandingi. Saat ini, di kejauhan wilayah manusia, The Medicine Ancestor yang saat ini berada dalam pengasingan tertutup tiba-tiba terbangun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Apakah saya merasakan ancaman? Kata leluhur obat dengan cemberut. Terhadap perasaan yang datang tiba-tiba ini, leluhur obat sangat terkejut. Mencapai tingkat alaminya, selain Dao Ancestors, tidak ada yang bisa mengancamnya sama sekali. Tapi sekarang, dia benar-benar punya perasaan seperti ini. Gumpalan sisa kesadaran itu sama sekali tidak terhubung ke tubuhnya. Dia tidak mengetahui kejadian yang terjadi di Asnot. Namun, bagaimanapun, itu adalah gumpalan dari sisa kesadarannya. Sisa kesadaran dimusnahkan, dia secara alami terkena dorongan tiba-tiba. Hanya saja dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ancaman ini akan berasal dari seniman bela diri alam dewa surgawi. Pada saat yang hampir bersamaan, imam besar leluhur suci juga tiba-tiba membuka kedua matanya menampakkan sinar cemerlang. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan senyum tipis, 50 juta tahun, saya menunggu. Saya tidak berpikir bahwa seseorang benar-benar dapat menghapus keinginan saya dan mengalahkan leluhur obat. Petik 2. Bab 1767-1767. Selamat, Guru. Setelah 8 juta tahun, seseorang akhirnya menyelesaikan Asnot lagi. Ingin tahu bakat apa yang dimiliki adik kecil kita ini? Petik 2. Di depan imam besar leluhur suci, seorang parubaya berbaju biru tampak sangat hormat. Tapi wajahnya terlihat gembira. Menghapus Asnot, ini adalah masalah besar yang menggembirakan di wilayah Demon Divine.
Karena ada yang tahu bahwa menyelesaikan Asnot, imam besar leluhur suci akan membawa mereka sebagai murid. Ini benar-benar peristiwa hebat di dunia alkimia ras iblis. High Priest leluhur suci perlahan membuka mulutnya dan berkata, kamu belum mempublikasikan masalah ini, kan? Pria parubaya berbaju biru membeku. Sikap guru tampaknya agak salah. Tidak. Ketika Jimo mendapatkan yang baru ini, saya langsung datang untuk melapor ke Master dan belum punya waktu untuk memberi tahu yang lain. Petik 2. Wing berkata dengan dingin, masalah ini, jangan dipublikasikan lagi. Anggap saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Jimo tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengarnya dan berkata dengan heran, Tuan, mengapa ini? Wing tersenyum dan berkata, dia berbeda dari kalian semua. Jimo membeku saat mendengar itu dan berkata dengan ketidakpastian, berbeda. Dia tidak tahu, bukankah mereka semua jelas, Asnot? Apa bedanya? Guru memilih murid-murid dengan Asnot sebagai standar, mencoba untuk dapat merawat eksistensi yang suatu hari melampaui Medicine Ancestor. Masalah ini, seluruh wilayah di Mendivine tahu tentang itu. Sekarang, ada seorang jenius lainnya, tetapi guru tampaknya tidak berencana untuk menjadikannya sebagai murid. Ini membuatnya sangat bingung. Wing perlahan bangkit, berjalan ke papan catur di sudut, dan berkata dengan dingin, Jimo, kalian semua mengira aku memotong dan menyederhanakan permainan catur, Asnot, ini untuk menemukan orang yang berbakat. Lalu apakah kalian semua berpikir sebelumnya apakah saya menemukannya atau tidak? Petik 2. Jimo terperanjat oleh pertanyaan mendadak ini. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata, maksud guru adalah bahwa, sebenarnya kami 11 rekan magang tidak dianggap lulus ujian Anda sama sekali. Wing perlahan berbalik dan menatap Jimo saat dia tersenyum dan berkata, kalian yang bersebelas memang adalah ras iblis jenius alchemy Dao yang sulit didapat dalam jutaan tahun. Sayang sekali dengan bakat Anda, sangat sulit untuk melampaui guru. Petik 2. Jimo sangat terkejut di dalam hatinya. Pemahamannya dalam beberapa juta tahun ini tiba-tiba ditumbangkan. 11 rekan magang selalu memandang guru sebagai tujuan mereka. Tetapi, lebih dari 50 juta tahun telah berlalu, bahkan kakak tertua juga tidak dapat mencapai tinggi guru. Seperti yang guru katakan, bagi mereka sesama murid yang ingin melampaui guru, itu hampir tidak mungkin. Ini bukanlah sesuatu yang mau atau tidak, tapi bisa atau tidak bisa. Bahkan tidak bisa melampaui guru, apalagi berbicara tentang melampaui leluhur obat yang menjulang di atas semua kehidupan. Tuan, maksudmu adalah, dia bisa melampauimu. Jimo berkata dengan mata penuh keterkejutan. Wing tersenyum dan berkata, bisa melampaui atau tidak, saya tidak tahu. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi, setidaknya sampai saat ini, dia lebih kuat dari kalian semua. Petik 2. Kali ini, Jimo tidak kaget. Tatapannya penuh dengan keengganan untuk tunduk. Yang harus diketahui, 11 dari mereka sesama magang, masing-masing adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Bagaimanapun, dalam 50 juta tahun, hanya 11 dari mereka yang muncul. Tetapi mendengar nada suara guru, itu sama sekali tidak layak untuk disebutkan di depan anak ini. Kebanggaan seorang jenius membuatnya sangat tidak yakin di dalam hatinya. Tuan, di mana dia kuat? Jimo bertanya. Wing menatapnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, aku tahu hatimu tidak yakin, tapi dia melakukan apa yang tidak bisa kamu capai. Wajah Jimo berubah dan dia berkata, mungkinkah dia memikul semua keinginanmu? Wing tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, semua keinginan saya. Itu bukan ujian sejatiku untuk kalian semua. Di antara 11 orang, bakat Anda adalah yang tertinggi, memikul 90% dari keinginan kursi ini, menyelesaikan, tanya tidak. Tetapi bahkan semua itu bukanlah yang saya inginkan juga. Niat sejatiku adalah, menghancurkan kemauanku dan menggantikannya. Petik 2. Menghancurkan keinginan guru. Di dunia ini, selain dari Medicine Ancestor, bagaimana mungkin seseorang bisa melakukannya? Petik 2. Ekspresi Jimo tiba-tiba berubah. Kata-kata yang guru ucapkan membuatnya sangat bingung. Tuannya adalah alkemis terkuat dari ras iblis, bukan salah satu dari. Mampu menghancurkan kehendak alchemy daunnya, hal yang menentang surga macam apa itu?
Selain leluhur pengobatan di masa mudanya, siapa yang masih bisa mencapainya di dunia ini? Siapa yang tahu bahwa Wing hanya berkata dengan dingin, jika dia bahkan tidak bisa menghancurkan keinginan saya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang leluhur pengobatan? Sejak zaman kuno dunia surga, hanya leluhur obat yang muncul sampai saat ini. Aku bisa mengalahkan semua alkemis umat manusia, tapi tidak bisa melampaui Medicine Ancestor. Petik 2. Gelombang Titanik melonjak di hati Jimo. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Faktanya, semakin dia berkultivasi, semakin dia merasa bahwa guru terlalu tinggi di luar jangkauan. Tapi guru yang lebih rendah dari leluhur obat adalah fakta yang tak terbantahkan. Lalu seberapa mengerikan kekuatan Medicine Ancestor? Mungkinkah di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang mampu menghancurkan keinginan guru? Kalau begitu, maksud guru adalah, dia melakukannya. Jimo menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mata Wing menyipit sedikit dan dia berkata sambil tersenyum, tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan mengalahkan Medicine Ancestor. Meskipun leluhur obat itu tidak layak disebut sama sekali, sehubungan dengan ranahnya, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, dia menang. Petik 2. Wing mengabaikan keterkejutan besar di hati Jimo dan melanjutkan, apa yang saya cari tidak pernah menjadi murid, tapi, lawan yang kuat yang bisa berdiri setara dengan saya. Pembangkit tenaga listrik memandang rendah dunia, tetapi siapa yang tahu bahwa semakin seseorang mencapai tingkat alam saya, semakin kabur sebenarnya. Mengapa Medicine Ancestor mengatakan dua kata, "as not," kepada saya? Karena kedua kata itu adalah celah sebenarnya antara aku dan dia. Jika aku bisa melihat dengan jelas dua kata, jangan tanya, ini, aku mungkin bisa menjadi pasangannya. Hanya saja pembicaraan itu murah, tetapi melakukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Petik 2. Berbicara sampai di sini, kedua mata Wing menunjukkan sinar cemerlang, dan heroik tanpa batas untuk sesaat. Tak terkalahkan adalah yang paling kesepian. Saya pikir pikiran Medicine Ancestor sama dengan saya, bukan? Oleh karena itu, saya membutuhkan lawan yang kuat. Hanya lawan yang kuat yang bisa membuatku berkembang lebih jauh. Memahami. Jimo benar-benar tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosinya. Tempat ini terlalu gila. Dunia iri pada 11 dari mereka. Tetapi siapa yang menyangka bahwa 11 dari mereka hanyalah bidak guru yang ditinggalkan. Mereka hanya berhasil memiliki kualifikasi untuk menjadi murid guru. Tapi yang dibutuhkan guru adalah lawan. Jimo kaget lama sekali. Akhirnya, itu berubah menjadi senyuman pahit dan berkata, "Tuan, apakah kamu tidak pernah berpikir sebelumnya, bagaimana jika kamu kalah?" Wing tersenyum sangat cerah, dan berkata, "Kursi ini tidak akan kalah." Jimo memandang Wing dengan sangat terkejut, merasa bahwa master di depan matanya ini sama sekali berbeda dari yang dia kenal. Guru di masa lalu, itu adalah eksistensi tinggi di atas awan. Tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Tapi sekarang, dia seperti pria muda berdarah panas, meledak dengan semangat mudanya lagi. Jiwa guru membara. Bab 1768-1768. Singkatnya, masalah ini diselesaikan. Jika seseorang mengungkapkan setengah kata kepada dunia luar, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Di dalam paviliun Tianlu, Xiu mendidih dengan niat membunuh. Di seberangnya, Di Qiu penuh dengan keraguan dan kebingungan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah perintah seperti itu. Memecahkan Asnot adalah acara besar dari ras iblis. Hampir semua orang tahu tentang itu. Tapi kenapa semuanya berubah saat Ye Yuan sampai di sini? Yang mulia, bolehkah saya bertanya mengapa? Xiu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa pikiran Lord Secret Ancestor menjadi seperti yang kau dan aku bisa duga? Kita hanya perlu menuruti perintah. Petik 2. Di Qiu tidak berdaya dan berkata sambil mengangguk, ya, Di Qiu mematuhi perintah. Setelah Di Qiu pergi, Xiu memegang bola cahaya putih di telapak tangannya, ekspresinya rumit. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan menekan telapak tangannya, dan kemudian bola cahaya bergabung ke angkasa. Tak lama kemudian, sosok Ye Yuan muncul di paviliun Tianlu. Senior, kamu sedang mencari saya. Ye Yuan membungkuk dan berkata. Xiu mengangguk dan berkata, beberapa hari ini, kamu telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini.
Bagaimana panennya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, panenan, tidak besar. Petik 2. Ketika Xiu mendengar itu, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak peduli siapa itu, selama mereka tidak mati di Asnot, mereka akan mendapat panen. Beberapa orang setelah keluar, kekuatan alkimia Dao mereka akan maju pesat, bahkan memerintah tertinggi di kota. Ini tergantung bakat. Semua tetua Tyrant Origin Imperial City pada dasarnya telah menyelesaikan Asnot. Petik 1. Seseorang harus tahu, di dalam Asnot, terdapat Dao dari obat leluhur dan imam besar leluhur suci, dua ahli Dao alkimia puncak dunia surga ini. Tapi Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa tidak banyak keuntungan. Ini terlalu menyedihkan. Ye Yuan berkata bahwa dia tidak mendapatkan panen secara alami bukan karena kemampuan pemahamannya buruk, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Dao yang terkandung dalam Asnot tidak bisa memberi Ye Yuan banyak pemahaman sama sekali. Tapi beberapa tahun ini, Ye Yuan masih belajar banyak hal dari Asnot. Petik 1. Bagaimanapun, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik top dunia surga. Senior Xiu, jangan gunakan mata seperti ini untuk melihatku. Anda harus bisa mengatakan bahwa efek Asnot pada saya tidak besar. Ye Yuan melihat tampilan Xiu dan menjelaskan sambil tersenyum. Untuk waktu yang lama, Ye Yuan kurang lebih memiliki pemahaman tentang kekuatan alkimia Dao Xiu. Meskipun dia belum pernah memamerkannya di depannya sebelumnya, hanya berdasarkan beberapa pandangannya, itu jauh dari apa yang para tetua bisa bandingkan. Dia harus bisa mengatakan bahwa kekuatannya sudah jauh melampaui level Asnot. Xiu menghela nafas dan berkata, mengetahui adalah mengetahui. Tapi kata-kata ini masih membuat orang tua ini memiliki dorongan untuk mengalahkan orang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, senior tidak menemukan saya untuk memukul saya, kan? Xiu tersenyum dan berkata, Anda lulus ujian, Asnot, di masa depan, semua lantai paviliun Tianlu ini akan dibuka untuk Anda kapan saja. Terutama tingkat kelima, saya yakin ada hal-hal yang menarik bagi Anda. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, matanya tidak bisa menahan cahaya dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, apakah kata-kata senior itu benar? Dalam waktu setengah tahun, Ye Yuan selalu berada di 3 lantai pertama. Buku-buku di sini sudah cukup banyak dicerna olehnya. Bahkan lantai 3 adalah Xiu yang membiarkan dia masuk melalui pintu belakang. Tempat itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh sesepuh. Adapun lantai 4, bahkan jika hubungan Ye Yuan dan Xiu sangat baik, dia juga tidak mau membuka pintu belakang ini. Dia tidak menyangka Clearing Asnot sebenarnya masih memiliki keuntungan seperti ini. Bahkan Xiu tidak mau membiarkannya masuk. Ini menunjukkan bahwa buku-buku di lantai 4 ke atas pasti semuanya adalah barang yang sangat berharga. Hal-hal seperti itu, mungkin hanya Master Aula, orang dengan level ini, yang bisa masuk. Ye Yuan bahkan tidak tahu bahwa di dalam paviliun Tianlu ini masih memiliki lantai 5. Sekarang, Ye Yuan tidak hanya bisa memasuki level keempat, dia bahkan bisa memasuki level kelima yang belum pernah terdengar. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Xiu tersenyum dan berkata, mengapa aku berbohong padamu? Lanjutkan. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung naik ke lantai 4. Melihat pandangan belakang Ye Yuan yang pergi, Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini benar-benar tutup mulut tentang masalah mengakui seorang tuan. Di dunia ini, berapa banyak orang yang ingin mengakui leluhur suci sebagai tuan, tapi dia, tampaknya menahannya dengan jijik. Petik 2. Pil Cloud Pendant Heavenly Sunbow. Ini, bukankah ini pil void tertinggi dari ras iblis? Petik 2. Juga, teknik alkimia ini adalah harta karun yang sangat kuat. Dan metode seni atraksi iblis ini benar-benar indah. Ye Yuan berlama-lama di lantai 4, melihat klasik itu, terengah-engah kagum lagi dan lagi. Meskipun lantai 4 klasik ini jauh lebih sedikit jumlahnya daripada lantai bawah, mereka jelas lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada yang di bawah. Dengan penglihatan Ye Yuan, dia secara alami dapat melihat bahwa klasik ini harus menjadi kelompok ras iblis yang paling berharga. Meskipun klasik ini semua digunakan oleh Divine Dao peringkat 4 atau 5 pembangkit tenaga, tanpa diragukan lagi, mereka sangat berharga. Jika karya klasik ini ada dalam ras manusia, itu tidak akan mudah ditampilkan kepada orang sama sekali.
Agar Ye Yuan dapat memiliki prestasi hari ini, itu sebagian besar karena mendapat manfaat dari warisan Immortal Growth. Meskipun dia sudah lama melampaui pendahulunya, formula pil yang ditinggalkan Immortal Growth, teknik alkimia, signifikansi bagi Ye Yuan secara alami tidak perlu dikatakan. Jelaslah, dalam perlombaan iblis, hal-hal ini sama-sama sangat berharga. Menjelajahi seluruhnya klasik lantai 4, Ye Yuan memasuki lantai 5 dengan tidak sabar. Dia sangat ingin melihat hal-hal apa yang sebenarnya lebih berharga daripada lantai 4 klasik. Ruang di lantai 5 benar-benar kosong. Hanya bola cahaya putih yang melayang diam-diam di udara. Ye Yuan sangat penasaran dan menekan telapak tangannya di atasnya. Berdengung. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya memasuki pikiran Ye Yuan. Ini adalah warisan imam besar leluhur suci. Pikiran Ye Yuan terguncang dan tersadar dengan sangat cepat tentang apa itu kumpulan informasi. Namun, warisan ini tampaknya tidak memiliki pemahamannya terhadap Dao. Sebaliknya, mereka adalah hal paling mendasar dari ras iblis. Mungkinkah dalam warisan ini ada penjelasan properti obat dari obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, interpretasi rinci dari teknik alkimia, dan juga seni tertinggi seni atraksi iblis? Meskipun isinya memiliki aspek yang sama dengan yang ada di lantai bawah, mereka adalah konsep yang sama sekali berbeda. Hal-hal ini adalah pemahaman seumur hidup seorang alkemis top terhadap alkemi Dao. Untuk seorang alkemis yang ingin menguatkan Dao Agung, mereka harus keluar dari jalan yang menjadi miliknya. Sama seperti Ye Yuan, bahkan dengan warisan Heavenly Empyrean Immortal Growth, dia masih berjalan di jalur alkimia miliknya. Dan warisan imam besar leluhur suci jelas peringkatnya jauh lebih tinggi daripada hutan abadi surgawi Empyrean. Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dalam sekejap, Ye Yuan tampaknya memahami sesuatu. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, sungguh imam besar leluhur suci yang berani. Dia ingin membiarkanku tumbuh dan menjadi lawannya, memacu dia untuk menerobos belenggu dari sana. Sepertinya, Asnot, ini sama sekali bukan yang dipikirkan dunia. Apa yang dia temukan adalah seseorang yang mampu menghancurkan keinginannya, dan bukan bidak catur di tangannya. Kemungkinan besar bahkan leluhur obat juga tidak menyangka bahwa imam besar leluhur suci benar-benar memiliki keberanian seperti itu, kan? Mungkin di masa depan, dia benar-benar bisa menjadi leluhur pengobatan kedua, siapa tahu. Petik 2. Bab 1769 banding 1769. Mendapatkan warisan imam besar leluhur suci, pencapaian Ye Yuan dalam pil Dewa Iblis bisa dikatakan telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Warisan ini terlalu berharga bagi Ye Yuan. Setelah beberapa tahun, pencapaian Ye Yuan dalam pil Dewa Iblis akhirnya mencapai puncak. Pada saat yang sama, kekuatan alchemy daunnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam periode ini, kuil mengumpulkan beberapa obat roh tingkat 8 dan 9. Ye Yuan mengambil tindakan dan menyempurnakannya. Selanjutnya, pil Dewa Iblis yang dia buat, yang terendah juga tingkat dewa. Eselon atas kuil imam secara alami sangat terkejut dengan ini, terutama di Qiu. Saat itu, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat menciptakan banyak nilai bagi mereka dalam waktu 300 tahun. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu bahwa dia sangat salah. Pada hari ini, Di Qiu datang menemui Ye Yuan dan meminta maaf saat dia membuka mulut. Haha, Ye Yuan, Master Aula ini meminta maaf padamu tentang apa yang terjadi hari itu. Anda memenuhi janji Anda. Melihatnya sekarang, itu adalah pelipisku yang mendapat banyak uang darimu. Di Qiu tertawa keras dan berkata. Kepribadian Di Qiu jujur dan lugas. Mengakui kesalahannya, dia juga tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dengan identitasnya, bisa melakukan ini sungguh tidak mudah. Meskipun dia ingin membunuh Ye Yuan hari itu, Ye Yuan juga bisa memahami pikiran Di Qiu. Bagaimanapun, dia masih memiliki darah manusia yang mengalir di tubuhnya. Bagi seorang alkemis yang belum pernah bersentuhan dengan pil Dewa Iblis sebelumnya, waktu 300 tahun memang tidak lama. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, Guru Aula tidak harus seperti ini. Ini kamu tahu bahwa permintaan hari itu memang agak kasar. Petik 2. Di Qiu terkekeh dan berkata, anak baik, aku tahu kamu bukan orang yang picik. Memberi plum sebagai imbalan atas buah persik,
datang kepada Anda hari ini. Saya sebenarnya punya berita tentang masalah yang Anda percayakan kepada saya. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan gemetar dan dia berkata dengan ekspresi khawatir, apakah dia baik-baik saja? Tapi alis Di Qiu berkerut, membuat hati Ye Yuan tiba-tiba berkedut. Oke atau tidak, aku juga tidak bisa mengatakannya. Tapi, kemungkinan besar melawan dia daripada menguntungkannya. Kata Di Qiu. Kulit Ye Yuan menjadi pucat pasi. Di Qiu juga tidak membiarkannya menggantung, menceritakan seluruh rangkaian peristiwa. Meskipun menemukan seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami, bahkan di wilayah Demon Divine, garis keturunan harimau putih murni juga sangat langka. Kuil Imam memang layak menjadi salah satu kekuatan ras iblis yang paling kolosal. Melalui berita yang diberikan oleh Ye Yuan, mereka akhirnya menemukan berita White Light dalam beberapa tahun. Ternyata White Light telah tinggal di Tiger Bright Imperial City selama beberapa tahun ini. Tiger Bright Imperial City bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya klan harimau. Ada banyak pembangkit tenaga klan harimau di kota. Garis keturunan klan macan putih juga sangat mulia di dunia surga. Jadi setelah datang ke dunia surga, kecepatan kultivasi cahaya putih sebenarnya tidak lambat. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, itu masih jauh lebih lambat. Tapi tiba di perlombaan iblis, dan tiba di Tiger Bright Imperial City, dia mengandalkan bakat dan kekuatan garis keturunannya dan menjadi pembangkit tenaga listrik muda yang sangat diperlukan di kota Kekaisaran Tiger Bright. Namun, kota Kekaisaran Macan Cerah berbeda dari kota Kekaisaran asal Tiran. Pegunungan Sky Demon di sekitar kota Kekaisaran Tiger Bright memiliki faksi yang sangat kuat. Kedua belah pihak pasti sering bentrok. Belum lama ini, kota Kekaisaran Macan Cerah dan faksi itu mengalami konflik lagi. Dan White Light ikut serta dalam operasi kali ini. White Light bekerja sama dengan jenius muda Tiger Bright Imperial City lainnya dan mengalahkan pemimpin pihak lain hingga luka berat dan diambang kematian. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pemimpin yang terluka ini sebenarnya adalah putra dari kepala faksi itu, Raja Harimau Surgawi. Dengan ini, sebuah lubang besar muncul di keranjang. Raja Harimau Surgawi sangat marah dan mengirim semua binatang buas di bawah komandonya, mengelilingi kota Kekaisaran Cerah Harimau sampai bahkan air tidak bisa merembes masuk. Namun, kekuatan Raja Harimau Surgawi ini lebih kuat dari penguasa kota-kota Kekaisaran Cerah Harimau. Setelah kedua belah pihak saling bertukar pukulan, Raja Harimau Surgawi melukai tuan kota dan mengancam bahwa jika mereka tidak menyerahkan pelakunya, dia akan langsung membantai kota. Karenanya, White Light mengambil inisiatif untuk melangkah. Raja Harimau Surgawi membawa cahaya putih pergi, begitulah gelombang pasang surut. Di Qiu menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, kalian berdua adalah orang yang setia. Sebenarnya, orang yang mengambil tindakan dan melukai putra Raja Harimau Surgawi bukanlah cahaya putih. Tapi dia dan Black Pupil adalah saudara yang baik, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menyalahkan atas nama Black Pupil. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut dan dia bertanya, sudah berapa lama ini? Di Qiu berkata, ini baru beberapa bulan yang lalu. Tapi, aku pernah mendengar sebelumnya nama Raja Harimau Surgawi. Dia sangat buas dan kejam. Jika dia tidak memiliki keraguan, dia mungkin benar-benar telah membantai kota. Kakakmu itu, White Light, penuh dengan kemungkinan yang suram. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata kepada Di Qiu dengan tangan terkatup, Tuan Balai, masalah ini tidak ada penundaan. Aku akan berangkat sekarang dan menuju kota Kekaisaran Terang Harimau. Petik 2. Di Qiu juga tidak berhenti dan berkata, ada susunan transmisi antara kuil imam. Anda dapat melewati arai transmisi. Petik 2. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata dengan tangan terkatup, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Hallmaster. Kota-kota Kekaisaran sebagian besar berdiri sendiri. Dalam keadaan normal, tidak ada susunan transmisi. Sama seperti hubungan antara Heavenly Eagle Imperial City dan Utmost Peace Imperial City saat itu, jika ada susunan transmisi, itu akan setara dengan penghancuran diri. Tapi kuil pendeta ras iblis terbentang di seluruh kota Kekaisaran. Itu masih diizinkan bagi mereka untuk mengatur beberapa susunan transmisi skala kecil secara internal. Tentu saja, susunan transmisi ini secara alami memiliki aturan penggunaan yang ketat juga. Orang-orang selain kuil imam sama sekali tidak diizinkan untuk menggunakannya.
Melewati rangkaian transmisi, apa yang seharusnya menjadi perjalanan beberapa tahun, Ye Yuan hanya menggunakan waktu setengah bulan dan mencapai kota Kekaisaran Tiger Bright. Ye Yuan menghormati Tuan Balai Jin Hua. Keluar dari susunan transmisi, seorang pria mengenakan jubah panjang aula utama datang untuk menyambut. Ye Yuan secara alami mengetahuinya di dalam hatinya dan membungkuk padanya. Meskipun Di Qiu tidak mengatakan bahwa Ye Yuan membersihkan, Asnot, kata-kata dalam pesan yang dia kirimkan kepadanya mengungkapkan kehebatan Ye Yuan. Jin Hua bukan orang bodoh, dia secara alami mengerti apa artinya. Oleh karena itu, dia secara pribadi datang untuk menyambut Ye Yuan. Ye Yuan tidak terbiasa dengan tempat ini. Ketergantungan terbesarnya adalah kuil imam dan tentu saja harus lebih sopan kepada Jin Hua. Ketika Jin Hua melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Mengangguk, dia berkata, "Kamu teman kecil Ye Yuan. Saya mendengar bahwa bakat Anda luar biasa dan sudah bisa menyempurnakan pil surgawi iblis tingkat 8 dan 9. Petik 2. Ye Yuan mengerti di dalam hatinya dan berkata dengan anggukan, itu adalah pujian yang baik dari guru Aula Di Qiu. Jika Tuan Balai Jin Hua membutuhkan Ye ini untuk menunjukkan kekuatan saya, Ye ini secara alami akan melaksanakan kewajiban saya. Petik 2. Jin Hua tersenyum, sangat puas dengan perilaku Ye Yuan. Jelas, berbicara dengan orang pintar itu sangat mudah. Namun, dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 4 puncak. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanyalah Dewa Cakrawala kelima. Mungkinkah sedikit kekuatan ini benar-benar menyempurnakan Cloud Pendant Heavenly Sunbow Pill? Di Qiu tampak kasar dan ceroboh, tetapi dia secara alami juga tidak akan sesederhana yang dia gambarkan. Meskipun hubungan antara kuil pendeta lebih dekat daripada antara kota-kota kekaisaran, meminta bantuan orang secara alami menjanjikan beberapa keuntungan. Dan Ye Yuan adalah keuntungan terbesar. Dia sudah mengisyaratkan dalam berita yang dia kirimkan bahwa dia bisa meminta Ye Yuan memperbaiki beberapa pil obat tingkat 9. Kalau begitu aku harus merepotkan teman kecil Ye Yuan. Saya mendengar Di Qiu mengatakan bahwa Anda dan White Light adalah saudara hidup dan mati. Jin Hua bertanya dengan santai. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kami saudara baik yang telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Hallmaster, kudengar dia juga memiliki saudara laki-laki yang baik di Tiger Bright Imperial City, Black Pupil. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya tentang orang ini. Petik 2. Bab 1770-1770. Hahaha, keterampilan alkimia Brother Ye benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Menurutku, dengan kekuatanmu, tidak ada masalah untuk melewatkan, Asnot. Petik 2. Di restoran, pemuda ras iblis menghadapi Ye Yuan, ekspresi menyanjung di wajahnya. Ye Yuan menyesap anggur dan berkata dengan dingin, kata-kata Brother Black Pupil terlalu menyanjung. Selama 50 juta tahun ini, hanya 11 orang yang telah menyelesaikan, Asnot. Kata-katamu mendorongku ke dalam lubang api. Petik 2. Black Pupil tampak sedikit canggung saat dia tertawa dan berkata, haha, tidak peduli apa, standar alkimia Brother Ye adalah yang paling tangguh yang saya, Black Pupil, lihat sampai hari ini. Jika bukan untukmu, mungkin mustahil bagiku untuk menembus peringkat 4 tahap akhir dalam waktu singkat. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Brother Black Pupil terlalu rendah hati. Dengan bakat Anda, saya hanya menambahkan bunga kesulaman. Petik 2. Ye Yuan memberikan pujian dengan sangat cekatan. Black Pupil memang sangat senang dengan dirinya sendiri. Untuk berbicara tentang bakat, jika aku, Black Pupil, mengaku sebagai yang kedua di kota Kekaisaran Terang Harimau, tidak ada yang akan mengidentifikasi sebagai yang pertama. Kata Black Pupil dengan wajah bangga. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan persetujuan yang kuat, Ye ini baru saja tiba di sini. Tapi kudengar masih ada yang cukup berbakat di kota ini. Apa namanya lagi? Petik 2. Ekspresi Black Pupil berubah, tapi dia tetap berkata, cahaya putih. Benar, disebut White Light. Aku dengar itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan sebenarnya ingin bersaing dengan Brother Black Pupil. Ye Yuan berkata dengan ekspresi tidak senang. Ekspresi Black Pupil sedikit tidak wajar saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, apa yang kakak Ye katakan?
White Light adalah saudara dekat saya. Dia saat ini dijebloskan ke penjara. Saya juga sangat sedih tentang itu. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar ini, dia tidak bahagia. Wajahnya berubah cemberut saat dia berkata, Brother Black Pupil memperlakukan saya seperti orang luar. Lupakan, lupakan, jangan bicarakan ini sekarang. Anggur ini juga cukup banyak diminum, Ye ini akan pergi dulu. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan benar-benar akan bangun dan pergi. Black Pupil ketakutan dan buru-buru menarik Ye Yuan dan berkata, jangan, jangan. Saudaraku, itu semua adalah kesalahan Black Pupil, ayo duduk dan perlahan bicara, pelan-pelan bicara. Petik 2. Ye Yuan duduk dengan tatapan tidak senang dan berkata, Black Pupil, aku merasa bakatmu cukup bagus. Itu sebabnya saya berteman dengan Anda. Menurutmu apakah ada orang yang memenuhi syarat untuk berteman denganku? Petik 2. Sebelum datang, Ye Yuan sudah menyuruh Jin Hua menyebarkan kata itu, mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki pil obat level 9. Sebelum ini, Ye Yuan sudah menyempurnakan pil obat dan membantu Black Pupil berhasil menembus kemacetannya, mencapai peringkat 4 tahap akhir. Kenyataannya, ketika Ye Yuan mendengar tentang kejadian ini, dia merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Jika mereka benar-benar saudara dekat, bagaimana mungkin dia bisa menyaksikan Heavenly Tiger King menangkap White Light secara pasif? Jika itu Ye Yuan, dia lebih baik mati sendiri daripada membiarkan Raja Harimau Surgawi menangkap cahaya putih. Masalah ini, dinyatakan kepada dunia luar bahwa itu semua dilakukan oleh cahaya putih. Namun kabar yang dipegang oleh Priest Temple jelas tidak berhenti sampai di situ. Meskipun kuil tidak peduli dengan urusan kota, dengan kedudukan mereka, mata dan telinga di kota secara alami tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, saat Ye Yuan keluar dari susunan transmisi, dia bertanya tentang itu. Menyiapkan plot ini hari ini untuk memancingnya. Dalam hal kelicikan, 10 Black Pupil juga bukan tandingan Ye Yuan. Dengan beberapa interaksi, Black Pupil sudah menjadikan Ye Yuan sebagai teman baik yang bisa dipercaya. Ditambah dengan Ye Yuan dengan sengaja atau tidak sengaja mengatakan bahwa dia ingin membantu Black Pupil memperbaiki Cloud Pendant Heavenly Sunbow Pill, dia secara alami menjadi lebih jinak dan patuh terhadap Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak pernah menyebutkan masalah cahaya putih sampai hari ini, apakah dia dengan santai menyebutkannya? Jika Black Pupil benar-benar menganggap cahaya putih sebagai saudara, maka Ye Yuan lah yang salah paham. White Light membela saudara laki-laki, dia secara alami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tapi, jika memang ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya, maka dia tidak akan sopan. Black Pupil tahu bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk memperbaiki Cloud Pendant Heavenly Sunbow Pill dan secara alami bersedia berteman dengan Ye Yuan. Bahkan jika mereka tidak menjadi teman, dia juga tidak bisa menyinggung perasaan. Seseorang harus tahu, satu pil obat dari Ye Yuan bisa membuatnya menembus ke peringkat 5. Bagaimana orang seperti ini bisa tersinggung? Benar saja, Black Pupil memiliki tampilan yang memikat saat dia berkata, Brother Ye, tenangkan amarah Anda. Sekali lihat dan Anda adalah orang yang berpikiran jernih. Bagaimanapun, bocah itu sudah mati, jadi tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Berandal itu memang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Itulah mengapa saya melakukan trik kecil dan melenyapkannya. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh minat, oh. Kalau begitu, putra Raja Harimau Surgawi itu, apakah kamu yang dengan sengaja mengambil tindakan untuk melukainya hingga parah? Petik 2. Black Pupil tersenyum dan berkata, itu tentu saja. Awalnya aku ingin langsung membunuhnya, tapi aku tidak menyangka kalau orang ini berkulit kasar dan berdaging tebal, dan sebenarnya tidak mati. Cahaya putih yang bodoh itu benar-benar membela saya dan memikul masalah ini. Petik 2. Saat berbicara, Black Pupil memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Ye Yuan sudah bertanya sebelumnya, Black Pupil ini biasanya menyebut White Light sebagai saudaranya dan melakukan cukup banyak hal untuk White Light. Beberapa iblis di kota ini menganggap cahaya putih merusak pemandangan. Selama Black Pupil bertemu dengan mereka, dia pasti akan menyumpahi pihak lain. Melihatnya sekarang, ini mungkin diatur oleh Black Pupil. Ye Yuan memiliki senyuman yang bukan senyuman ketika dia mendengarnya dan berkata, Saudara Black Pupil, kamu memperlakukan saudaramu sendiri seperti itu.
Kau tidak akan menusukku dari belakang suatu hari juga, kan? Petik 2. Saat Black Pupil mendengar, dia buru-buru berkata, apa yang Brother Ye katakan? Aku, Old Black, bukan orang seperti ini. Sebenarnya, saya telah mengisyaratkan White Light untuk pergi berkali-kali dan tidak bersaing untuk posisi Tuan Kota Muda di Kota Kekaisaran Tiger Bright dengan saya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Saya hanya datang dengan skema ini karena ketidakberdayaan. Saudaraku, kamu membuka hatimu untukku. Aku, Black Pupil, hanya menganggapmu sebagai teman seumur hidup ini. Petik 2. Senyum di wajah Ye Yuan semakin tebal, membuat Black Pupil merasakan hawa dingin di punggungnya. Saudaraku, ada apa denganmu? Ye Yuan mencibir dan berkata, lalu apakah kamu tahu bahwa White Light dan aku juga saudara dekat yang berdiri atau jatuh bersama? Ekspresi Black Pupil berubah ketika dia mendengarnya dan berkata dengan ekspresi jelek, bagaimana ini mungkin? Wajah Ye Yuan pulih dari ketenangan dan dia berkata dengan dingin, cahaya putih telah menempel bersama saya dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup sejak lahir. Sekarang, Anda benar-benar menusuknya dari belakang. Bagaimana menurutmu, yang harus aku lakukan? Petik 2. Wajah Black Pupil jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, kamu sengaja menipuku. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu belum dianggap terlalu bodoh. Cahaya putih dia berhati murni dan benar-benar membawa Anda, orang berbisa semacam ini, untuk menjadi teman. Tapi bagaimana saya, kakak laki-lakinya, membiarkan Anda bebas dari hukuman? Petik 2. Ekspresi Black Pupil berubah beberapa kali. Akhirnya, itu berubah menjadi senyuman dingin dan dia berkata, dengan orang sepertimu. Anda sebodoh saudara laki-laki Anda itu. Karena Anda mencurigai saya, Anda sebenarnya masih membantu saya memurnikan pil obat dan membantu saya menerobos. Hehe, mati. Petik 2. Saat berbicara, aura Black Pupil melejit. Kekuatan peringkat 4 tahap akhir meletus secara keseluruhan, dia menerkam ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di sana dan menunjukkan jari dengan sangat tenang. Bang! Tubuh Black Pupil seperti disambar petir, tiba-tiba terbang ke belakang. Darah segar mengalir deras di udara. Mendarat di tanah, dia memandang Ye Yuan dengan ngeri, wajahnya menunjukkan ekspresi panik saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan memandang Black Pupil dengan dingin dan berkata, cahaya putih tidak suka pamer, jadi dia pasti tidak memberitahumu mengapa dia meninggalkan sisiku dan datang ke kota kekaisaran cerah harimau dari jauh. Kekuatan yang kau andalkan tidak layak disebutkan di depanku sama sekali. Petik 2. Bab 1771 banding 1771. Ekspresi Black Pupil berubah beberapa kali. Tiba-tiba, sosoknya bergerak, tiba-tiba menghilang, menuju kehampaan. Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Mengambil langkah tinggi ke udara, satu jari terangkat sekali lagi. Itu hanya untuk melihat jejak retakan di angkasa. Sosok Black Pupil langsung dikirim. Murid Black Pupil mengerut dan dia berkata dengan ngeri, hukum es spasial. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lakukan perjalanan dengan saya. Petik 2. Ekspresi Black Pupil berubah dan dia berkata dengan ketakutan, kemana kau membawaku? Gunung Harimau Surgawi. Petik 2. Black Pupil melihat ketakutan dan berkata dengan panik, aku tidak pergi. Anda mendekati kematian. White Light sudah mati, jadi apa gunanya melakukan ini sekarang? Petik 2. Ye Yuan saat ini terlihat tenang. Tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia sangat marah. Tiba-tiba, Ye Yuan melepaskan jarinya lagi. Anda melumpuhkan kultivasi saya. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Teriakan datang dari Black Pupil. Jari Ye Yuan tadi secara langsung membuat dunia batinnya hancur. Black Pupil saat ini sudah menjadi cacat yang luar biasa. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan muram, kehidupan kakakku sangat teguh, jadi dia tidak akan mati. Jika dia benar-benar mati, aku akan membuat seluruh gunung harimau surgawi dimakamkan bersamanya. Bagi Anda, sama sekali tidak ada harapan untuk beruntung. Petik 2. Seluruh tubuh Black Pupil bergetar, menampakkan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya orang sepertimu yang akan membuat seluruh gunung harimau surgawi dikuburkan untuknya.
Hak apa yang kamu miliki? Petik 2. Ye Yuan perlahan berjalan, mengangkat Black Pupil ke atas. Mengambil langkah keluar, dia langsung meninggalkan Tiger Bright Imperial City. Kamu baru saja mengirim pesan dengan seni rahasia, kan? Jangan menyimpan delusi lagi, tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu. Saat Ye Yuan melaju, dia berkata dengan dingin. Ekspresi Black Pupil berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu ingin menakutiku. Kakek saya adalah kakek tertua dari Tiger Bright Imperial City, pembangkit tenaga listrik peringkat 5 tahap akhir. Anda melumpuhkan kultivasi saya, dia pasti akan mencabik-cabik Anda. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dengan pandangan menyedihkan dan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu lihat apakah ada yang akan datang dan menyelamatkanmu atau tidak. Petik 2. Waktu perlahan berlalu, kedua orang itu semakin dekat dan lebih dekat ke Gunung Harimau Surgawi. Namun, masih belum ada aktivitas di belakang. Hati Black Pupil perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakek tidak mau datang dan menyelamatkannya. Dan dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Berpikir tentang Ye Yuan yang tiba di perbatasan pegunungan Sky Demon, Black Pupil akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak membuatnya takut, tetapi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri. Tapi kenapa? Dia hanyalah seniman bela diri Dewa Cakrawala kelima, jadi mengapa kakek tidak berani datang? Mengapa? Mengapa? Black Pupil berteriak dengan enggan. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan itu dengan kekuatanku? Tidak ada masalah lewat, Asnot. Murid Black Pupil mengerut dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar lulus, Asnot. Ini tidak mungkin. Jika Anda lulus, tanya tidak, mengapa tidak seluruh ras iblis memiliki berita sama sekali? Petik 2. Ye Yuan berkata, itu karena aku berbeda dari orang-orang itu di masa lalu. Seluruh tubuh Black Pupil bergetar. Pikirannya kacau. Dia sebelumnya mengucapkan kata-kata ini hanya untuk mengencangkan Ye Yuan. Belum ada yang menyelesaikan, Asnot, selama 8 juta tahun. Meskipun Ye Yuan sangat tangguh, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk membersihkannya sama sekali. Namun kini, kakeknya pun tak berani mengejarnya. Sangat jelas, kekuatan yang kuat menghentikannya. Setidaknya, Tuan Kota yang mulia tidak memiliki kemampuan dan kekuatan ini. Kalau begitu, itu benar-benar Tuan Leluhur Suci. Teror ekstrim setelah pertimbangan panjang. Semakin dalam Black Pupil berpikir, semakin dia putus asa. Yang ini Ye Yuan, meminta pertemuan dengan Raja Harimau Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara dan berkata dengan suara yang jelas, suaranya berdering di seluruh Gunung Harimau Surgawi. Black Pupil ketakutan sampai kakinya gemetar. Saraf orang ini terlalu berani. Tiba-tiba, beberapa aura kuat melangkah ke udara dan menerkam ke arah dua orang Ye Yuan. 7 hingga 8 binatang buas dengan aura kuat langsung beraksi tanpa pandang bulu. Black Pupil ketakutan sampai kulitnya menjadi pucat. 7 hingga 8 binatang buas ini, masing-masing beberapa kali lebih kuat darinya. Sekarang, Ye Yuan dan dia pasti sudah mati. Kepala orang ini benar-benar bermasalah, berani bersikap kurang ajar di wilayah Raja Harimau Surgawi. Apa ini jika tidak lelah hidup? Wajah Ye Yuan jatuh, sosoknya segera menjadi samar dan tidak penting, langsung bergegas ke gerombolan binatang itu. Bang, 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 Black Pupil hanya merasakan esensi surgawi di sekitarnya menyebar dengan hiruk-pikuk. Meskipun Ye Yuan bertempur melawan 7 hingga 8 tahap akhir peringkat 4 binatang buas sendirian, dia sebenarnya tidak dirugikan sedikitpun. Apakah orang ini orang aneh? Kekuatan tempurnya sebenarnya sangat kuat. Monster macam apa itu saudara White Light? Tiba-tiba, gelombang penyesalan mengalir dengan panik di hatinya. Dia menemukan bahwa dia telah melakukan hal yang sangat bodoh, dan memprovokasi orang yang paling tidak seharusnya dia lakukan. Surga yang menginjak naga surgawi. Segel Nirvana. Satu gerakan kuat demi satu dimuntahkan. Ye Yuan mengirim masing-masing binatang buas itu kembali ke Gunung Harimau Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara dan berseru dengan suara yang jelas sekali lagi, saya Ye Yuan, meminta audiensi dengan Heavenly Tiger King. Dengan ini, tidak ada lagi binatang buas yang keluar. Tak lama kemudian, seekor harimau hitam naik ke langit. Aura yang kuat langsung menyelimuti Ye Yuan dan Black Pupil. Pang, kamu siapa? Berani bertingkah liar di Gunung Harimau Surgawi saya. Kata harimau hitam dalam bahasa manusia.
Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin bertemu Raja Harimau Surgawi. Harimau hitam itu tertawa dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan jijik, bocah, kekuatanmu lumayan. Tapi mengapa Raja Harimau Surgawi ingin melihatmu? Petik 2. Ye Yuan berkata, saya bisa mengobati Tigerhead. Tapi harimau hitam itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, kota Kekaisaran Macan yang cerah bahkan mengirim pendeta bintang 5, tapi dia bingung harus berbuat apa. Sama sepertimu, bocah kecil yang masih basah di belakang telinganya, bisakah mengobati luka Tigerhead? Petik 2. Ketentuan mundurnya Raja Harimau Surgawi secara alami tidak hanya menyerahkan cahaya putih. Ada juga yang meminta kuil imam mengirim orang untuk merawat putranya, Tigerhead. Pada akhirnya, luka Tigerhead terlalu parah, bahkan kuil imam pun tidak bisa merawatnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, mereka lebih rendah dariku. Perlakukan kuda yang mati itu seolah-olah masih hidup, bagaimanapun juga, kalian tidak punya pilihan lain. Petik 2. Saat harimau hitam mendengar, dia berkata dengan sangat marah, bocah, apa yang kamu katakan? Marah-marah, tapi macan hitam tidak bergerak. Karena dia tahu bahwa kata-kata Ye Yuan kasar, tetapi logikanya tidak salah. Bocah ini tiba-tiba muncul dan bahkan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Dia sepertinya tidak mengatakannya dengan sembarangan. Siapa yang tidak akan melakukan apa-apa dan memperlakukan hidup mereka sendiri sebagai lelucon? Melihat Ye Yuan tidak bereaksi, harimau hitam itu berkata dengan tidak senang, karena kamu datang untuk merawat Tigerhead, lalu apa yang masih kamu tunggu? Ikutlah bersamaku. Tapi Ye Yuan tidak bergerak dan berkata dengan dingin, aku ingin bertemu Raja Harimau Surgawi. Jika tidak, saya tidak akan memperlakukannya. Petik 2. Saat hati macan hitam, dia segera berkata dengan sangat marah, bocah, karena kamu sudah datang, sekarang tidak lagi terserah kamu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan tampilan tenang, kamu bisa mencoba. Saya bisa mengobati Tigerhead, demikian pula, saya juga bisa membuatnya tidak bisa berdoa untuk kehidupan, atau memohon kematian. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2. Wajah harimau hitam itu jatuh dan dia berkata dengan marah, bocah, kamu berani. Melihat Ye Yuan tidak bereaksi, harimau hitam itu segera hancur dan mendengus dingin dan berkata, nak, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan meminta pendapat Raja Harimau Surgawi. Petik 2. Bab 1773-1773. Mata Ye Yuan berubah merah darah, mengamuk niat membunuh menjadi jasmani, menyebar ke segala arah dengan megah. Kamu benar-benar membunuhnya, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Aura pembunuh Ye Yuan secara alami tidak bisa membahayakan Raja Harimau Surgawi. Faktanya, cara mereka melihatnya, kemarahan Ye Yuan sangat menggelikan. Heavenly Tiger King tertawa keras dan berkata, sepertinya hubunganmu dengan harimau putih itu sangat dalam. Tapi kemarahanmu sama sekali tidak ada artinya bagi raja ini. Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa dan pesta yang kuat. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, bahkan jika Anda memiliki keluhan monumental, Anda juga harus menekannya di dalam hati Anda. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, tatapannya sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar membunuhnya? Haha, anak ini mungkin benar-benar bodoh, dia masih tidak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Bocah peringkat 4 benar-benar berani mengancam gunung harimau surgawi kita, nada ini juga terlalu besar. Berandal bernama White Light itu benar-benar berani mengalahkan patriark muda Tigerhead sampai luka parah, jadi layani dia dengan benar untuk mati. Binatang buas yang mengikuti Raja Harimau Surgawi semuanya mengungkapkan tatapan menggoda. Bagi mereka, pembangkit tenaga listrik ini, sesekali bermain-main dengan orang lemah juga merupakan sesuatu yang cukup bagus. Raja Harimau Surgawi tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa, dibunuh lalu dibunuh, mungkinkah kau benar-benar membuat seluruh gunung harimau surgawi kita terkubur dalam kematian? Bocah, bukannya aku merendahkanmu, tapi hanya orang sepertimu. Sekarang, pergi dan rawat Tigerhead dengan patuh. Jika Anda berani memiliki pikiran yang licik, raja ini akan membuat Anda tidak dapat mengemis untuk hidup atau memohon kematian. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh orang Ye Yuan pulih dari ketenangan. Tubuhnya berhenti gemetar. Sepasang matanya menatap Raja Harimau Surgawi,
tidak membawa emosi sedikitpun. Ye Yuan saat ini sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan amarahnya. Cahaya dingin melintas, pedang Junyi sudah sampai di tangan Ye Yuan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Harimau Surgawi. Mata Raja Harimau Surgawi penuh dengan geli saat dia berkata dengan senyum dingin, "Nak, jika kamu tidak memperlakukan Tiger Heart hari ini, konsekuensinya bukan apa yang dapat kamu tanggung." Bang! Tiba-tiba, aura Raja Harimau Surgawi dilepaskan sepenuhnya. Aura yang kuat membuat seluruh hutan pegunungan bergetar. Bahkan bawahannya juga gelisah, secara sadar mundur. Raja Harimau Surgawi sudah satu kaki melangkah ke ambang peringkat 6. Kekuatan momentumnya yang mengesankan, pembangkit tenaga listrik biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan Tiger Bright City Lord juga bukan tandingannya. Bisa dilihat betapa menakutkan kekuatannya. Namun, tekanan kuat ini belum mendekati Ye Yuan, tetapi mata Raja Harimau Surgawi sudah menunjukkan ekspresi ngeri. Auranya yang kuat benar-benar ditekan kembali. Sosoknya tiba-tiba membeku di sana. Yang mana, Tuan yang mana yang datang? Tolong ungkapkan dirimu. Petik 2. Tidak ada yang menjawabnya. Raja Harimau Surgawi memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura apapun. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia hanya bisa tanpa daya melihat Ye Yuan mendekatinya. Sama seperti dia, tidak ada binatang buas lainnya yang bisa bergerak juga. Raja Harimau Surgawi tiba-tiba terbangun, baru kemudian teringat kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Dia berkata bahwa dia akan membuat seluruh gunung Harimau Surgawi dikuburkan dengan cahaya putih. Dia hanya menganggapnya sebagai lelucon sebelumnya. Dia tidak menyangka bocah manusia Realem Lord Realem ini benar-benar bisa menemukan penolong yang menakutkan. Melihat Ye Yuan mendekat selangkah demi selangkah, Raja Harimau Surgawi akhirnya merasakan kedatangan kematian. Dia saat ini bahkan tidak bisa melakukan perlindungan tubuh esensi surgawi. Semudah membalikkan tangannya agar Ye Yuan ingin membunuhnya. Melihat mata dingin Ye Yuan, Raja Harimau Surgawi tidak berpikir bahwa pihak lain akan menunjukkan belas kasihan. Tunggu. Mungkin White Light belum mati. Raja Harimau Surgawi berkata dengan agak lemah. Sosok Ye Yuan berhenti, tidak membawa emosi sedikit pun saat dia berkata, "Kamu hanya memiliki 3 napas waktu. Jika Anda tidak bisa meyakinkan saya, Anda mati." Petik 2. Raja Harimau Surgawi berkeringat dingin. Dia belum pernah merasakan tekanan sebesar itu sebelumnya. Sebenarnya, setelah White Light ditangkap oleh kita, dia dilemparkan ke Magic Eye Grotto. Tempat itu adalah tanah terlarang pegunungan Sky Demon. Selama orang tersebut masuk, mereka belum pernah keluar hidup-hidup sebelumnya. Jadi, dia mungkin masih hidup, sekarang. Petik 2. Berbicara ke belakang, suara Raja Harimau Surgawi menjadi semakin lemah. Mengatakan bahwa cahaya putih masih hidup, bahkan dia sendiri tidak terlalu mempercayainya. Jika cahaya putih masih memiliki jejak kemungkinan masih hidup, dia juga tidak akan menipu Ye Yuan, mengatakan bahwa cahaya putih baru saja dikurung. Namun, aura es yang menusuk tulang Ye Yuan segera mencair secara signifikan. Jejak harapan tambahan muncul di matanya. Selama bukan Raja Harimau Surgawi yang membunuhnya sendiri, maka dia masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Ye Yuan percaya selama ini bahwa White Light bukanlah orang yang bernasib buruk. Setelah Ye Yuan menyingkirkan pedang Junyi, aura pembunuh pada dirinya menghilang secara drastis. Kekuatan penindasan yang tinggi di tubuh Raja Harimau Surgawi juga menghilang bersamanya. Raja Harimau Surgawi terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain, untuk dapat membuatnya bahkan tidak dapat menggunakan esensi surgawi iblis. Ye Yuan memandang Heavenly Tiger King dengan dingin dan berkata, "Bicaralah, apa masalahnya dengan Magic Eye Grotto ini? Anda harus jelas bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua." Petik 2. Jangan berani. Heavenly Tiger pasti akan mengatakan semua yang saya tahu dan mengatakannya tanpa syarat. Petik 2. Bagaimana Raja Harimau Surgawi saat ini masih memiliki keberanian hegemon suatu wilayah? Di depan Ye Yuan, dia seperti anak kucing kecil yang berperilaku baik, lemah lembut sampai ekstrim. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan hanya membutuhkan pikiran untuk bisa membunuhnya.
Heavenly Tiger King sengaja mengecilkan tubuhnya, menjadi setengah ukuran lebih pendek dari Ye Yuan. Dia dengan hati-hati memperhatikan kata-katanya sebelum perlahan berkata, Pegunungan Sky Demon di bawah komando Empyrean Cloudreach kami memiliki 3 negeri terlarang, Purple Void Summit, Cloudsea Bamboo Forest, serta Magic Eye Grotto. Purple Void Summit adalah tempat bertengger dari Empyrean Cloudreach, sedangkan 2 lainnya adalah zona kematian. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Magic Eye Grotto. Tapi aku mendengarnya saat itu, ada iblis besar peringkat 6 yang pernah masuk sebelumnya. Namun, dia tidak pernah keluar lagi. Sejak itu, tidak ada yang berani masuk lagi. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Raja Harimau Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan masih tanpa emosi, tidak dapat membedakan apa yang dia pikirkan sama sekali. Tiba-tiba, Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju Tiger Hut lagi. Raja Harimau Surgawi memandang Ye Yuan dengan heran dan menemukan bahwa dia benar-benar mulai merawat Tiger Hut lagi. Di bawah keterampilan luar biasa Ye Yuan, hati Tiger Hut semakin kuat sedikit demi sedikit. Setelah 5 hari, Tiger Hut muncul di depan Raja Harimau Surgawi yang penuh dengan vitalitas dan kekuatan. Sampai saat ini, Raja Harimau Surgawi masih belum cukup berani untuk mempercayainya. Dia berkata kepada Ye Yuan dengan rasa terima kasih, banyak terima kasih, Yang Mulia. Ye Yuan memiliki wajah dingin dan menunjuk ke arah Tiger Hut saat dia berkata, jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Dia harus memasuki Magic Eye Grotto bersamaku. Petik 2. Raja Harimau Surgawi belum punya waktu untuk bahagia dan tubuh macannya gemetar saat dia berteriak kaget. Ini, bagaimana ini bisa? Ye Yuan berkata dengan dingin, jika saya tidak bisa keluar, orang itu secara alami tidak akan membasmi gunung Harimau Surgawi Anda. Putramu akan dimakamkan dalam kematian untukku dan saudaraku. Ini adalah karma yang kamu tanam sendiri, jadi kamu harus menanggung akibatnya. Petik 2. Ye Yuan jelas ada di dalam hatinya, Wing ingin menemukan lawan yang bisa menyainginya, dan tidak memelihara orang malang yang tumbuh di rumah kaca. Jika bukan demi menyelamatkan cahaya putih, Ye Yuan juga tidak akan membuat kuil mengirim seorang ahli. Adapun untuk memasuki Magic Eye Grotto, itu jelas tidak mungkin. Dan jika Ye Yuan meninggal di dalam Magic Eye Grotto, semuanya secara alami dijatuhkan. Bab 1774-1774 Raja Harimau Surgawi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia sudah lama tahu apa yang akan terjadi hari ini, mengapa dia tidak menunggu lebih lama? Setidaknya, Tiger Hut tidak benar-benar mati, bukan? Saat memasuki Magic Eye Grotto, sangat mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup. Dikatakan bahwa bahkan Empyrean Cloudreach tidak berani masuk jauh ke dalam. Tepat pada saat ini, Tiger Hut tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ayah, biarkan aku pergi. Tubuh harimau Heavenly Tiger King gemetar, menatap Tiger Hut, dan berkata, jika kamu pergi, tidak ada kemungkinan untuk keluar lagi. Tiger Hut menghela nafas dan berkata, Ayah, Tiger Hut menjalani kehidupan kedua diliputi oleh banyak emosi. Masalah ini adalah kami melukai orang yang tidak bersalah sejak awal. Kami salah dulu. Kesetiaan Tuan Ye Yuan sangat mencengangkan, tidak ragu untuk memasuki gua mata ajaib untuk saudaranya. Apa yang harus aku, Tiger Hut, takuti? Jika Yang Mulia meninggal di dalam, saya akan menemaninya. Ini adalah hutang kami ayah dan anak padanya. Petik 2. Dalam sekejap, semua orang di dalam gua sepertinya tidak mengenal Tiger Hut lagi. Di masa lalu, Tiger Hut sombong dan mendominasi, memandang rendah semua orang dan segalanya, seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Tapi mengalami hidup dan mati kali ini, seolah-olah seluruh pribadinya telah berubah. Ye Yuan melirik Tiger Hut dengan agak terkejut, juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk meminta masuk bersamanya. Tapi segera, dia mengerti. Antara hidup dan mati, seseorang bisa mengalami kebangkitan yang hebat. Tiger Hut saat ini seperti dia saat itu. Memasuki Magic Eye Grotto kali ini, jika dia tidak mati, Tiger Hut pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Raja Harimau Surgawi memiliki tampilan yang bertentangan. Akhirnya, dia masih menghela nafas panjang dan berkata, lupakan. Pergilah dengan dia. Petik 2. Berdiri di depan Magic Eye Grotto, Ye Yuan sepertinya melihat raksasa primitif yang saat ini membuka mulutnya yang menganga.
ingin menelan gunung ini dalam satu gigitan. Cahaya di luar jelas sangat bagus. Tapi gua sebesar itu, orang bahkan tidak bisa melihat pintu masuk gua. Di dalamnya ada kegelapan tak berujung. Raja Harimau Surgawi melihat ke pintu masuk gua itu dan berkata dengan ekspresi ketakutan, tempat ini adalah gua mata ajaib. Tidak ada yang pernah tahu apa yang ada di dalam dan tidak ada yang berani masuk juga. Petik 2. Jelas, dia juga merasakan teror dari Magic Eye Grotto ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju Magic Eye Grotto. Tigerhead berkata kepada Raja Harimau Surgawi, anak ini pergi. Ayah, hati-hati. Petik 2. Selesai berbicara, Tigerhead berlari dan mengikuti di belakang Ye Yuan. Melangkah ke Magic Eye Grotto, sosok manusia dan harimau tampaknya langsung ditelan oleh mulut yang sangat besar, menghilang. Ye Yuan hanya merasakan keburaman di depan matanya. Ketika dia melihat ke belakang, bagaimana masih ada bayangan pegunungan Sky Demon. Yang mulia, kami, sepertinya datang ke ruang lain, kata Tigerhead. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sepertinya yang disebut Magic Eye Grotto ini adalah pintu masuk ke ruang lain. Lebih jauh lagi, pintu masuk ini satu arah, kita tidak bisa kembali lagi. Petik 2. Tigerhead tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar itu dan berkata, kalau begitu, tempat ini bukanlah zona kematian. Kalau begitu Brother White Light masih hidup. Petik 2. Tapi Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Jelas, dia tidak seoptimis Tigerhead. Tempat ini bukanlah tempat yang bagus, tapi selalu ada secercah harapan tambahan. Tapi kuharap aku bisa menemukannya. Anda harus bisa menembus peringkat 4 tahap akhir setelah Anda memakannya. Tunggu sampai kamu menerobos, lalu kita akan berangkat lagi. Petik 2. Saat berbicara, Ye Yuan melemparkan pil obat kepada Tigerhead. Tigerhead berkata dengan terkejut, ini adalah pil Blazing Sun Sky Flame tingkat Dewa Roh Kosong. Bisakah pil obat ini disempurnakan oleh Yang Mulia? Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, jika aku tidak memiliki sedikit kemampuan ini, bisakah aku menghidupkanmu kembali? Saat Tigerhead mendengar itu, dia berkata dengan malu-malu, haha, masuk akal. Namun, bukankah Yang Mulia menyalahkan saya karena merugikan Brother White Light? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukan niat awalmu. Aku marah pada ayahmu yang memfitnah orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selain itu, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap hutang debitornya. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Anda. Petik 2. Saat Tigerhead mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sebenarnya, ayah dia. Ye Yuan melambaikan tangannya dan menyela, kamu tidak perlu menjelaskan. Jika White Light baik-baik saja, semuanya secara alami mudah untuk didiskusikan. Petik 2. Tigerhead tidak berani mengucapkan kata-kata lagi dan hanya bisa diam-diam berdoa agar White Light baik-baik saja. Dia menelan pil Dewa Iblis yang Ye Yuan berikan dan mulai menerobos dalam pengasingan tertutup. Bagi ras iblis, hambatan dari tahap menengah ke tahap akhir bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada ras manusia. Oleh karena itu, kedudukan para pendeta dalam ras iblis memiliki bobot yang menentukan. Bahkan jika Raja Harimau Surgawi benar-benar ingin membantai kota Kekaisaran Cerah Harimau, dia juga tidak berani melakukan apapun ke kuil imam. Jika tidak, dia akan mati bahkan tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Kekuatan Tigerhead mirip dengan Black Pupil dan White Light. Saat ini, kekuatan White Light sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah juga. Di antara ini, mereka sepertinya tidak bisa membuang kesempatan keberuntungan. Sekarang, Ye Yuan menghasilkan pil Blazing Sun Sky Flame tingkat dewa yang kosong saat dia mengambil tindakan. Membantu Tigerhead untuk menerobos secara alami adalah sesuatu yang dicapai tanpa usaha ekstra. Setelah Tigerhead pergi ke meditasi, Ye Yuan membentuk formasi susunan, mengisolasi auranya. Dia kemudian mulai mengamati sekitarnya. Tempat ini adalah wilayah yang suram dan sunyi, tambang batu dan batu terjal. Lebih jauh lagi, tempat ini benar-benar dalam kegelapan, tidak dapat melihat jari seseorang ketika tangan terulur. Senior, tempat apa ini? Dasles memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Menghadapi tempat yang tidak diketahui semacam ini, Ye Yuan secara alami harus berkonsultasi dengannya. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Tapi melihatnya,
Itu seperti batas terpisah antara dunia surga dan alam void. Petik 2. Void Realm. Batas terputus. Itu masih tempat pertama Ye Yuan mendengar istilah-istilah ini dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dasles berkata, The Heavenspan World telah ada karena dewa yang tahu sudah berapa ratus juta tahun. Dunia kecil yang tertinggal terlalu banyak untuk dihitung. Dunia kecil secara bertahap akan mati seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi beberapa kekuatan besar dapat menghubungkan dunia kecil mereka dengan dunia surga, menjadi satu dengan dunia surga. Pada saat yang sama, ia berdiri sendiri di luar dunia surga. Dunia kecil seperti ini sangat stabil dan orang tidak akan mudah mati. Mereka akan meninggalkan warisan dan keturunan mereka di sana, hidup dan berkembang biak. Tempat seperti ini disebut alam kekosongan. Dan tempat transit antara Void Realms dan Heavenspan World dikenal sebagai batas terpisah. Tempat semacam ini sangat unik dan cenderung memunculkan beberapa eksistensi yang kuat. Petik 2. Ye Yuan terkejut dalam hati, tidak menyangka bahwa dunia surga masih memiliki tempat seperti ini. Dunia benar-benar begitu besar sehingga tidak ada yang perlu dikejutkan. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak heran saya terus merasa bahwa tempat ini terancam oleh krisis bahaya. Sepertinya batas yang dipisahkan ini sepertinya memiliki keberadaan yang kuat. Petik 2. Dasles mengangguk dan berkata, sayangnya begitu. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan berubah. Bayangan hitam merobek langit malam, menuju Tigerhead yang saat ini berada di titik penerobosan. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya dan benar-benar mencapai lebih dulu meski diluncurkan kemudian, menusuk bayangan hitam itu. Bang! Bayangan hitam itu langsung diretas oleh satu pedang Ye Yuan. Hau! Hau! Bayangan hitam itu mengeluarkan tangisan teriakan saat merasakan sakit. Wajah Ye Yuan jatuh, baru kemudian, menyadari bahwa ini adalah serigala hitam yang ganas. Kekuatannya sebenarnya sudah mencapai tahap akhir peringkat 4. Selanjutnya, Ye Yuan diam-diam terkejut. Serigala hitam ini benar-benar tanpa cedera mengambil pedang darinya. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat. Serigala lapar ini memiliki mata berlumuran darah. Air liur menetes ke mulutnya seolah-olah saat ini sedang mengamuk. Tapi tepat pada saat ini, bayangan gelap demi bayangan tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat sekeliling. Tigerhead dan dia sebenarnya sudah dikelilingi oleh ratusan binatang buas. Kondisi binatang buas ini sama dengan serigala hitam itu. Bab 1775 Pertarungan Sengit dengan Binatang Buas. Murid Ye Yuan menyusut. Di antara ratusan binatang buas, ada satu dengan momentum mengesankan yang sangat ganas. Ini sebenarnya sudah mencapai puncak peringkat 4 tahap akhir. Kekuatan semacam ini adalah eksistensi yang menyaingi Dewa ke-9 Cakrawala. Saat ini, Ye Yuan sudah berada di alam Vortex Divine Cakrawala ke-5. Bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8, dia tidak takut sedikit pun. Pada saat ini, Sky Thunder Raging Ox Beast memiliki penampilan luar yang mirip dengan banteng yang sembrono, tetapi auranya sebanding dengan yang dimiliki oleh Dewa ke-9 Cakrawala. Dengan teknik gerakan Ye Yuan, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, Sky Thunder Raging Ox Beast ini mungkin tidak bisa menyusul. Hanya saja sekarang, Tigerhead saat ini berada di titik kritis untuk menerobos. Begitu dia pergi, binatang buas lainnya pasti akan menyerang dan mengunyahnya sampai tidak ada ampas yang tersisa. Jika itu orang lain, pikiran pertama mereka saat ini adalah melarikan diri. Tapi ini Ye Yuan, tampaknya merasakan tekanan kuat dari binatang buas di sekitarnya, aura Tigerhead menjadi tidak teratur. Terobosannya telah mencapai titik paling kritis. Begitu ada yang tidak beres saat ini, wilayahnya akan jatuh jika kecil. Jika parah, fondasinya akan rusak dan sulit untuk memulihkan ke puncaknya lagi. Saat ini, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Fokus untuk menerobos, dan serahkan sisanya padaku. Semakin cepat Anda berhasil menerobos, semakin cepat kita bisa membebaskan diri. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan dikirim ke telinga Tigerhead. Segera, auranya menjadi jauh lebih stabil. Ye Yuan memandangi binatang buas yang ganas dan menghela nafas saat dia berkata, sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko dan menunggu Tigerhead berhasil menerobos. Tiba-tiba, sosok muncul di samping Ye Yuan. Justru Ning Tianping. Menyusul peningkatan kekuatan Ye Yuan,
saat-saat Ning Tianping bisa membantu Ye Yuan sudah tidak banyak. Beberapa tahun ini, dia selalu berkultivasi dalam pengasingan tertutup di dalam Purple Extreme Hall. Di bawah pelatihan setia Mo Lifei dan dengan bantuan pil obat Ye Yuan, dia sudah menerobos kemacetan saat ini. Dia berhasil menjadi Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Yang mulia, ini, saat Ning Tianping keluar dan melihat pemandangan yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan ekspresi gelisah. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu berjaga-jaga terhadap orang ini. Jangan biarkan binatang buas mendekat. Serahkan sisanya padaku. Petik 2. Wajah Ning Tianping berubah dan dia berkata, tapi yang mulia, binatang buas itu terlalu kuat. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku juga tidak mempertaruhkan nyawaku, jadi takut pada apa? Ya, yang mulia. Ning Tianping mengertakkan gigi dan berkata, menghadapi pemandangan yang begitu berbahaya, tapi dia hanya bisa mendukung dari pinggir, sungguh ogah. Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya, sosoknya melesat seperti kilat, menjadi tidak menentu di udara. Saat dia menyerang, itu adalah pedang penyembunyi roh yang pasti membunuh. Puci, serigala hitam itu sebelumnya langsung dibelah menjadi dua bagian oleh pedang Ye Yuan, sekarat sampai dia tidak bisa lebih mematikan. Sementara serangannya juga berhasil membangkitkan keliaran semua monster buas tersebut. Roar, roar, roar. Di hutan belantara yang sunyi, ratusan binatang buas berteriak dengan hiruk-pikuk, tampak sangat mengerikan. Ye Yuan menarik semua binatang buas sekaligus. Di gerombolan binatang, sosok Ye Yuan berkedip tanpa batas, bola-balik di luar angkasa. Saat dia bergerak, seekor binatang buas terbunuh. Tapi tepat pada saat ini, monster ganas peringkat 4 tingkat akhir tahap akhir itu menyerang. Mengaum. Itu hanya untuk melihat bahwa Sky Thunder Raging Ox Beast meraung. Lingkungan sekitar segera berubah menjadi lautan petir. Ekspresi Ye Yuan berubah. Petir ini terlalu kuat dan sebenarnya memiliki efek membekukan ruang, membuat hukum spasialnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Seseorang harus tahu, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum spasial. Jika teknik gerakannya dibatasi, dia akan benar-benar mati. Sky Thunder Raging Ox Beast ini jelas tidak sesederhana itu. Mengaum. Dengan raungan lain, Sky Thunder Raging Ox Beast itu mengambil langkah, sosok berubah menjadi bayangan, menyeruduk ke arah Ye Yuan. Binatang buas ini sangat cepat, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Puci. Tanduk banteng tajam itu langsung menusuk dua lubang besar di monster iblis peringkat 4 tingkat akhir. Pada saat kritis, Ye Yuan membebaskan diri dari pengekangan petir dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Jauh dari sana, ketika Ning Tianping melihat pemandangan barusan, dia menjadi pucat karena ketakutan. Hanya setelah melihat Ye Yuan menghindari pukulan mengerikan ini, dia menghela nafas lega. Wark. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk besar darah. Jelas, pukulan tadi, dia masih terluka oleh kekuatan hukum. Ye Yuan tidak berani tinggal, bertarung saat dia pergi, menghindari area petir itu. Dia percaya bahwa jenis kekuatan petir yang mengerikan ini, tidak mungkin Sky Thunder Raging Ox Beast untuk sering melepaskannya juga. Kulit Ning Tianping putih seperti spray, jantungnya hampir melompat keluar. Dia belum lama melihat Ye Yuan mengambil tindakan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan Ye Yuan menjadi semakin menakutkan. Alam dewa surgawi yang masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik di bawah pengepungan begitu banyak binatang buas, seseorang kemungkinan tidak dapat menemukan orang kedua, bukan? Tiba-tiba, wajahnya berubah, segelintir binatang buas berlari ke sampingnya. Segera, Ning Tianping mengangkat pedang panjangnya dan menjaga Tigerhead. Untungnya, Ye Yuan menahan sebagian besar perhatian binatang buas itu. Mereka yang menuju ke sini hanyalah beberapa dari binatang buas yang lebih lemah. Saat ini, di bawah bimbingan Mo Lifei, kekuatan Ning Tianping juga tumbuh setiap hari. Berkeliaran di antara lebih dari selusin binatang buas, dia tidak takut sedikit pun. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhan biasa Ye Yuan, binatang buas biasa tidak bisa mendekatinya juga. Di sisi Ye Yuan, binatang buas itu tidak bisa dibunuh. Mereka yang bisa dia bunuh dengan santai adalah beberapa dari binatang buas yang lebih lemah. Tapi binatang buas yang kekuatannya melampaui peringkat 4 tahap akhir. Karenanya, keinginan untuk membunuh mereka tidak sesederhana itu lagi. Namun meski begitu, ada juga 7 hingga 8 mayat hewan buas peringkat 4 tahap akhir yang saat ini runtuh di tanah.
Adapun binatang buas yang lebih lemah, bahkan lebih banyak lagi yang roboh di tanah. Jatuh ke dalam pengepungan yang berat, Ye Yuan juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, Ye Yuan menemukan bahwa ada dua binatang buas peringkat 4 tahap akhir yang sudah bergegas ke sisi Ning Tianping. Dia tidak bisa menahan diri untuk sangat khawatir. Dengan kekuatan Ning Tianping saat ini, dia benar-benar tidak bisa memblokir serangan dua binatang buas peringkat 4 tahap akhir itu. Apalagi, dia sudah cukup sibuk dengan banyak hal. Suara mendesing. Dua lampu pedang yang menakutkan tiba dengan lolongan. Dua binatang buas jatuh ke tanah saat mendengarnya. Tapi saat ini, Sky Thunder Raging Ox Beast juga menembakkan bola listrik dari mulutnya. Untuk membunuh dua binatang buas itu, Ye Yuan membuka gerbang lebar-lebar saat ini. Sudah terlambat untuk ingin menghindar. Tapi adegan ini, Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Pola biru melintas di tubuhnya, cahaya kemasan meletus. Bang! Ye Yuan dengan paksa menderita pukulan ini, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, darah segar menyembur liar saat dia langsung terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Tepat pada saat ini, terobosan Tigerhead akhirnya selesai. Melihat mayat binatang buas di seluruh tanah, hati Tigerhead sangat terguncang. Ini semua dilakukan oleh Tuan Ye Yuan. Betapa menakutkannya kekuatannya. Petik 2. Tigerhead tidak pernah berpikir bahwa kekuatan manusia sebenarnya bisa menakutkan sejauh itu. Menghadapi pengepungan monster ganas peringkat 4 tahap akhir puncak serta sejumlah besar binatang buas, dia sebenarnya masih bisa melakukan serangan balik dengan begitu tajam. Kekuatan Tuan Ye Yuan benar-benar terlalu mengerikan. Seseorang harus tahu, dia hanyalah Lord Cakrawala kelima. Kamu harimau bodoh, untuk apa kamu masih rajam? Cepat selamatkan Yang Mulia. Petik 2. Mata Ning Tianping tidak bisa membantu memerah ketika dia melihat Ye Yuan terluka. Melihat bahwa Tigerhead benar-benar linglung di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras.